Halo semuanya, welcome to ML Channel. Hari ini kita akan melanjutkan cerita dari kisah janda perawan. Sebelum itu jangan lupa untuk subscribe, comment, and like. Episode 31, Menjanda. Dia masih ada di sini. Sebentar ya, Mama panggilkan dia dulu. Ambar langsung bergegas menuju pintu. Tunggu, Ma. Biar aku aja yang temuin dia di bawah. Aku udah gak apa-apa kok. Nela langsung beranjak dari tempat tidurnya. Sementara Ambar tampak begitu mencemaskan keadaan menantunya yang baru saja kembali siuman. Kamu baru aja siuman, udah kamu istirahat aja ya, biar Mama panggil Raska ke sini. Ucap Ambar. Enggak, Ma, beneran kok, aku udah membaik. Kita temui dia di bawah ya. Kata Nela yang memang tampaknya sudah lebih baik. Ia tersenyum dan melangkah ke arah Ambar, membuat wanita parubaya itu hanya bisa menghela napas dan menuruti keinginan gadis itu. Kemudian mereka sudah tiba di ruang tamu. Raska yang sedang berbincang sambil meneguk teh hangat dengan Ningsih tampak termangu saat melihat Ambar dan Nela turun bersamaan. Lalu Ambar dan Nela turut duduk di sofa ruang tamu. Gimana keadaan kamu? Tanya Raska. Aku udah lebih baik kok. Oh iya, makasih ya karena kamu udah nganter aku pulang. Dan maaf banget lagi-lagi aku membuat kamu repot, kata Nela yang merasa telah banyak menyusahkan sahabat suaminya itu. Raska tersenyum dan berkata, gak apa, yang penting lain kali jangan hujan-hujanan lagi ya. Apalagi di kuburan begitu, takut kesurupan, kekeh Raska, membuat Nela pun tersenyum lebar. Ambar yang melihat pakaian Raska basah kuyup dan wajahnya yang kedinginan, segera bergegas mengambilkan sebuah pakaian milik putranya untuk dikenakan oleh pria itu. Ras, ini kamu pakai aja dulu bajunya Randy, daripada kamu nanti malah masuk angin pakai baju basah begitu. Oh iya, makasih Tante, aku juga gak akan lama-lama kok. Kayaknya aku mau langsung pamitan aja, udah malam juga, ujar Raska. Setelah Raska menghabiskan teh hangatnya, ia langsung berpamitan. Kemudian ia diantar oleh Nela ke halaman rumah. Hati-hati di jalan, ucap Nela, membuat langkah pria itu terhenti dan kembali menoleh serta mendekat ke arahnya. Kamu juga harus hati-hati Nela. Kamu harus ingat ucapan suamimu, jaga diri baik-baik, karena kejahatan tengah mengintaimu. Ucap Raska membuat Nela tercekat. Ia pun teringat dengan mertua prianya, seseorang yang katanya akan berbuat jahat padanya. Iya, aku pasti bisa menjaga diri baik-baik. Terima kasih. Ucap Nela yang dibalas anggukan kepala oleh Raska. Kemudian pria itu bergegas memasuki mobil lalu beranjak meninggalkan kediaman Randy. Di sela-sela perjalanan, ia jadi teringat kembali dengan permintaan terakhir dari sahabatnya itu sebelum akhirnya meninggalkan dunia. Sebuah permintaan yang begitu berat harus ia pikul. Tetapi pikirannya kembali ia tepis, mengingat segala pengorbanan yang telah Randy berikan padanya. Apa betul kalau ayahnya Randy benar-benar bekerja sama dengan wanita tua itu? Gumam Raska yang teringat dengan ucapan sahabatnya yang mengatakan bahwa papanya tengah memiliki rencana untuk mendapatkan gadis seperti Nela. Sejauh ini, aku sudah lama tidak bertemu lagi dengan wanita itu. Tapi sepertinya aku harus mencari tahu sendiri tentang itu semua, katanya sambil mempercepat laju mobil ke arah pusat kota. Malam semakin larut, suasana di jalan raya kota itu pun mulai sepi kendaraan. Lampu merah pun menyala, membuat Raska menghentikan laju mobilnya, menunggu sejenak sembari menoleh ke arah lain. Tak sengaja ia menilik ke arah mobil yang berhenti tepat di sebelahnya dengan kaca mobil yang terbuka, hingga memperlihatkan seorang pria parubaya dengan seorang wanita yang tampak ia kenali dengan baik. Pria dan wanita itu terlihat sedang berbincang begitu seru dengan raut wajah yang serius. Itu kan Om Adia. Dan wanita itu Sinta kah? Gumamnya dengan mata yang menyelidik, mencoba untuk mencerna apa yang sedang ia lihat itu. Oh, rupanya benar dugaan Randy. Om Adia benar ada hubungan bisnis gelap dengan wanita itu. Sial, bahkan di hari yang seharusnya dia berduka, tapi ternyata mereka sedang asik bersama-sama. Apa jangan-jangan Om Adia dan Sinta sedang menyusun rencana untuk mendapatkan Nela?
Kalau itu benar, ini nggak bisa dibiarkan. Raska terus sibuk dengan pikirannya sendiri. Sementara di mobil itu, Adia memang tengah berseteru dengan seorang wanita yang usianya tak berbeda jauh dengannya. Hanya saja penampilannya masih begitu segar dan cantik. Tapi aku nggak bisa melakukan itu sekarang, Sinta. Adia tampak kesal. Kamu kan tahu, hari ini kami sedang berduka. Harusnya kamu nggak usah pakai acara datang ke pemakaman segala. Kalau Ambar lihat, bisa semakin kacau rencana kamu itu. Aku nggak peduli sama Ambar. Yang aku pedulikan hanya gadis itu, menantumu. Aku mau dia cepat-cepat ada di hadapanku. Waktu kita sudah nggak banyak, Adia. Wanita itu tampak sangat memaksa, sedangkan Adia membuang napas kasar. Aku bilang sabar, gak mungkin untuk itu semua. Mendapatkan gadis itu harus dengan perlahan, gak bisa dengan paksaan. Tegas Adia, membuat bahu wanita itu merosot dan mendengus kesal. Atur sajalah, yang jelas janda yang masih perawan itu harus menjadi milikku, karena dia akan menjadi tambang emasku. Wanita itu menyeringai penuh kemenangan, sementara Adia hanya terdiam dengan raut wajah yang datar. Saat lampu hijau kembali menyala, cepat-cepat Adia menancapkan gas dan melajukan mobilnya dengan kecepatan tinggi. Begitu juga dengan Raska yang sedari tadi memperhatikan perseteruan antara Adia dan wanita yang ia kenali itu. Walaupun tak mendengar jelas apa yang dibicarakan oleh mereka, paling tidak Raska sudah menebak apa yang tengah mereka inginkan. Ia kembali melajukan mobil sembari menghubungi seseorang di ponselnya. Keesokan paginya, Ambar dan Nela sangat terkejut saat mendapati dua orang pria bertubuh besar dan tegap mendatangi rumah mereka. Perlahan Ambar menghampiri dan menanyakan maksud kedatangan dua pria itu. "Maaf, bapak-bapak ini siapa ya?" tanya Ambar sambil menggandeng tangan Nela yang tampak begitu terheran. "Selamat pagi Bu Ambar, Mbak Nela. Kami adalah anak buah dari Tuan Raska. Nama saya Arif dan ini Joko. Kami diminta untuk berjaga di rumah ini, sekaligus menjaga Mbak Nela," kata Arif yang katanya adalah anak buah dari Raska. Tentu saja Ambar dan Nela sangat tercengang. Mereka saling menatap dan tercekat. "Tapi untuk apa kalian harus menjaga rumah ini dan menjagaku?" tanya Nela. "Seperti yang bos kami katakan, bahwa Mbak Nela saat ini sangat membutuhkan perlindungan, karena..." Arif dan Joko saling menoleh. Teringat jika hal itu akan dijelaskan oleh bos mereka nanti. Sementara Ambar menarik napas panjang, mengajak Nela masuk ke dalam dan akan menjelaskannya di sana. "Ya udah, kalian jalankan saja tugas kalian dengan baik. Beritahu saja jika kalian membutuhkan sesuatu. Saya permisi ke dalam. Ayo Nela." Ambar langsung bergegas bersama Nela. "Mah, ini ada apa sih sebenarnya? Kenapa juga aku harus dijaga oleh orang-orang itu?" tanya Nela yang mengernyitkan dahi. "Harus Nela, kamu harus ingat, sepertinya Adia tidak akan membiarkan kamu hidup tenang setelah suamimu tiada. Justru dia akan menjalankan aksinya saat ini. Itulah kenapa Raska mengirim orang-orang itu untuk menjaga kamu." Nela menelan saliva dengan berat. Kembali teringat saat mertua prianya itu ingin berbuat tak senonoh dengannya. Terngiang pula saat pria itu mengatakan ia tak akan dengan mudah memberikan Nela pada seorang wanita, dan lebih memilih untuk mendapatkannya sendiri dengan imingan harta yang berlimpah. Membuat luka dalam hatinya kembali terasa begitu perih. "Astagfirullahalazim, jika itu benar, maka lindungi aku ya Allah." Nela memejamkan mata dengan tangannya yang menekan dada, mencoba untuk menenangkan hati yang kembali tergores. Kalau dulu ia selalu merasa aman karena masih memiliki seorang ayah juga seorang pria yang sangat mencintai dan menyayanginya, namun kini kedua malaikat tak bersayap itu tak lagi ada di sisinya, membuat ia harus berjuang sendirian menghadapi berbagai macam rintangan hidup yang siap menghantamnya. Terlebih statusnya yang saat ini menjanda, membuat sasaran empuk untuk orang-orang jahat yang sejak dulu mengincarnya. Benaknya pun teringat dengan ucapan suaminya sewaktu di rumah sakit, yang selalu mengatakan hal yang sama, menginginkan ia hidup bersama pria yang tak lain adalah sahabatnya, Raska. Tak menyangka bahkan di ujung hidupnya pun Randy masih memikirkan bagaimana caranya agar bisa melindungi gadis yang dicintainya itu. Meski harus merelakannya menikah dengan pria lain, membuat Nela kembali menitikkan air mata.
memandangi potret kebersamaannya sewaktu Randy baru saja mengucapkan ikrar pernikahan mereka kala itu. Senyum bahagia yang disangka akan abadi selamanya ternyata hanya sebuah kebahagiaan yang singkat. Randy, apa harus aku menjalankan amanah yang kamu berikan pada kami? Atau aku selemah itu untuk melawan kejahatan papamu sendiri? Ucap Nella dengan matanya yang berembun dan terus tertuju pada figura pernikahannya dengan pria itu. Tapi rasanya sangat berat, Randy. Tak semudah itu aku memulai kembali kehidupan yang baru setelah aku kehilangan cinta pertamaku.